Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian, santri kutab awal 2A? Ya, alhamdulillah, hingga saat ini Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang telah memberi kita teladan yang baik, agar kita bisa mencontoh mereka sehingga nantinya kita bisa bertemu dengan beliau-beliau ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, beberapa waktu lalu kita membahas beberapa hal tentang hujan, yang mana hujan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak manfaat, yaitu untuk minum, untuk jadi dia sumber air bersih yang bisa digunakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Air hujan itu
membawa manfaat bagi tanaman, manusia, dan juga hewan. Nah, banyaknya manfaat yang ada di air hujan ini adalah tidak luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, kepada ciptaannya. Yaitu Allah menurunkan hujan sebagai rahmat dan juga rizki bagi makhluk-makhluknya yang hidup di bumi. Nah, kita sebagai muslim, kita harus meyakini dengan penuh bahwa hujan ini siapapun tidak tahu hujan ini kapan turun. Siapapun tidak tahu kapan hujan ini turun, dan kita manusia hanya bisa mengira-ngira. Nah, dan perkiraan itu tidak pasti ya. Tidak pasti turun. Jadi mendung belum tentu nanti di tempat itu turun hujan. Bisa jadi hujannya di tempat lain. Nah, dan juga tidak ada siapapun yang tahu kapan hujan diturunkan dan di mana hujan itu akan turun dan seberapa lebat hujan itu turun. Nah, semuanya yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu maksud dari diturunkan hujan itu hanya Allah, hanya yang menurunkan hujan. Nah, masyarakat jahiliyah pada saat itu mereka ini tidak meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman itu masyarakat jahiliyah ini mempercayai bahwa hujan itu turun karena ada bintang yang jatuh gitu. Nah, itu bertolak belakang sekali dengan apa yang kita yakini. Bertolak belakang sekali dengan keyakinan umat muslim. Nah, kita sebagai muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menurunkan hujan. Maka dari itu dalam adab setelah kita diturunkan hujan di tempat kita, di antara adabnya adalah kita menyebut alhamdulillah dan juga menyebut zikir yang mana di situ mengagungkan Allah yang bunyinya mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Jadi artinya itu kita diberi hujan oleh Allah atas rahmatnya, kasih sayangnya dan juga kemurah hatian Allah. Jadi Allah itu maha pemurah ya, maha pemurah, maha mempunyai kasih sayang yang besar kepada makhluk-makhluknya. Maka dari itu di antara adab setelah turun hujan, ketika hujan itu sudah selesai, sudah mulai agak reda, nah itu kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Dan ketika ada hujan, saat turun hujan, kita mengucap Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, dengan itu kita sebagai muslim meyakini dengan betul, dengan itu kita sebagai muslim benar-benar diajari untuk bagaimana bersyukur atas nikmat hujan. Kita diajari untuk bagaimana benar-benar kita itu yakin bahwa tidak ada yang tahu tentang hujan itu kapan diturunkan, bagaimana ia diturunkan, untuk apa dia diturunkan, kemudian dan seberapa banyak dia diturunkan, di mana dia diturunkan. Nah,
Tidak ada yang tahu semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat hujan, meskipun setelah hujan itu nantinya terjadi banjir. Nah, dan banjir itu juga terjadi karena ulah manusia juga, meskipun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mempunyai peran atas terjadinya banjir. Apa peran manusia yang bisa menyebabkan banjir? Yaitu salah satunya adalah membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Sampah yang penuh di sungai itu bisa menghambat aliran sungai, sehingga ketika hujan turun, nah aliran sungai yang tersumbat itu meluap sehingga menyebabkan banjir di daratan. Nah, jadi kita agar kita ini bisa mengurangi bencana banjir, kita harus memulai untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di selokan. Nah, karena itu selain mengakibatkan banjir, itu juga mengganggu ikan-ikan yang hidup di sungai. Jadi membuang sampah sembarangan itu akibatnya sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Ketika banjir, manusia itu akan mengalami kesulitan yang banyak gitu. Sulit mendapatkan air bersih, sulit mendapatkan makanan, kemudian lingkungannya jadi kotor, terus ada rumah yang roboh, terus kemudian ada baju-baju yang hanyut gitu ya. Jadi banjir yang disebabkan oleh manusia yang buang sampah sembarangan itu, nah itu juga akan merugikan manusia itu sendiri, akan merugikan dirinya dan orang lain. Nah, jadi begitu anak-anakku sekalian, ketika Allah memberi kita musim hujan, Allah sudah mengajari kita agar bagaimana ketika musim hujan itu kita tidak kesulitan gitu. Ketika musim hujan itu kita masih bisa hidup dengan nyaman. Kan musim hujan itu tidak hujan terus-terus ya, hanya hujan beberapa saat saja, nggak seharian penuh gitu kan. Nah, itu kan berarti Allah itu masih sayang sama kita. Allah masih memberikan matahari meskipun itu di musim hujan. Hanya saja manusia banyak yang tidak menyadari bahwa saat musim hujan itu adalah musim yang dimana Allah banyak menurunkan rizkinya dari langit, sehingga manusia itu lupa bersyukur. Nah, dan manusia itu lupa untuk memanfaatkan hujan dengan baik. Akhirnya ketika hujan, manusia itu lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Nah, kita yang belajar hujan ini, kita berharap agar kita menjadi hamba Allah yang mensyukuri, yang hamba Allah yang bisa mensyukuri nikmat hujan, dan kita bisa memanfaatkan hujan dengan baik, dan kita melihat hujan ini sebagai rizki yang Allah turunkan dari langit, sehingga saat hujan tiba itu kita merasa senang, kita merasa gembira, kita merasa diberi rahmat, kita merasa diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah juga akan menambahkan rasa nikmatnya pada diri kita. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah juga akan menambahkan nikmatnya pada kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa
membawa manfaat bagi diri ustazah dan juga kalian. As'alullah at-taufiq wassadat. Kita tutup dengan doa dan juga kafaratul majlis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.